Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita boleh berjumpa hari ini di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di edisi Senin 11 November 2024. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak putus-putusnya kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu, sebab kami terus merasakan betapa kasih Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, Engkaulah Allah yang terus memelihara kehidupan kami, tapi juga menyatakan berkat-berkat-Mu melimpah bagi kehidupan masing-masing kami. Kau yang memperkenankan kami ada lagi di minggu yang baru ini, dalam perjuangan-perjuangan hidup yang akan kami tapaki. Oleh karena itu, kami membutuhkan firman untuk terus mengarahkan langkah kehidupan kami pada kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu saat ini, bersama di Renungan Harian Keluarga, channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, kami mau mendengarkan firman. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami firman-Mu, tapi juga terus didorong untuk mau dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah kiranya bagi kami ya Bapa, kami mendengarkan firman di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 21 ayat 9 dan ayat 10. Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 9 dan ayat 10. Ditulis begini. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan di hari ini adalah menjadi ahli waris. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita telah membaca cerita tentang bagaimana Sarah mau mengusir hambanya Hagar bersama dengan anak dari Hagar yaitu Ismail. Pengusiran Hagar dan Ismail bukanlah tanpa sebab. Pemicunya adalah perasaan tidak senang melihat perlakuan dari Ismail terhadap Ishak yang menertawakan atau mengolok-olok Ishak. Kata Ibrani yang digunakan adalah metzakek yang bisa diartikan bermain, tertawa, tapi juga mengejek. Nah, kata bermain dalam ayat ini bukan hanya sekedar berarti bermain saja atau tertawa, tapi juga mengejek, mengolok-olok, mempermainkan, menjadikan bulan-bulanan. Nah, dengan demikian pengusiran Hagar dan Ismail bukanlah tanpa sebab. Sarah melihat perilaku dari Ismail yang membuatnya geram dan membangunkan amarahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengingatkan bahwa warisan yang Tuhan Allah janjikan kepada Abraham adalah tentang keturunan yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ishak merupakan ahli waris yang telah Tuhan Allah tetapkan sebagaimana yang disampaikannya kepada Sarah, sehingga melalui keturunannya akan datang seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Allah telah memberikan warisan keluarga kepada kita melalui karya Yesus Kristus. Perlu disadari bahwa identitas kita sebagai murid Yesus Kristus adalah anak yang berhak menerima warisan, yaitu menjadi anggota keluarga Kerajaan Sorga. Ada syair lagu dari Kidung Jemaat 392, "Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus," dan seterusnya dan seterusnya. Lirik lagu ini memberi kepada kita gambaran, sebuah pengakuan iman yang menggambarkan tentang warisan yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Seperti Paulus katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, Filipi 3 ayat 20. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai anggota keluarga Kerajaan Sorga, kita harus membawa warisan yang telah diberikan dengan cara menjadi berkat
di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Artinya, kita tidak hanya menerima warisan rohani, tetapi juga berkewajiban mewariskan atau meneruskan itu bagi anak cucu kita. Sebagaimana kita diberkati, demikian juga anak cucu kita akan diberkati Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ketika firman-Mu boleh menyapa kami semua. Memberi lagi kami kekuatan bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid-murid Yesus Kristus, kami telah menerima di dalam Engkau warisan rohani, warisan iman yang sungguh sebagai pengikut Kristus. Maka kiranya firman-Mu ini akan memampukan kami semua untuk senantiasa juga mewariskan dan meneruskan warisan rohani itu kepada anak cucu kami, supaya sampai pada keturunan kami akan mewarisi janji-janji berkat daripada-Mu, karena kami juga terus membangun hidup yang beriman, taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, Engkau Allah kiranya yang akan terus merahmati kehidupan masing-masing kami dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi kami, keluarga-keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Segenap kehidupan dan penghidupan kami biarlah terus dibuka-bukakan jalan oleh Tuhan, supaya berkat-Mu akan senantiasa mengalir menjadi bagian kehidupan kami semua. Kami sungguh percaya ketika kami berjuang, bekerja, berusaha di dalam Engkau ya Tuhan, maka di sana akan ada keberhasilan, akan ada kesuksesan, dan di sana jalan-jalan berkat-Mu dibukakan. Karena itu Bapa, ketika kami ada dalam berbagai sukacita, kebahagiaan, rasa syukur, menerima berkat-berkat Tuhan apapun bentuknya, ajarlah kami untuk senantiasa tahu bahwa segala sesuatu yang kami nikmati datangnya daripada-Mu, supaya kami akan hidup dalam ucapan syukur yang sejati dalam kehidupan kami. Namun, jika juga di waktu-waktu ini kami harus berhadapan dengan rupa-rupa pergumulan penderitaan dalam hidup kami, bermohon, biarlah pertolongan Tuhan nyata, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berduka dihibur-hiburkan oleh Tuhan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan, yang lemah dikuatkan. Kami sungguh percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena itu totalitas kehidupan kami Bapa kami serahkan dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Kami bersyukur dan terus berdoa untuk Komisi Multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang terus mengupayakan firman Tuhan diberitakan di channel YouTube ini. Tuhan terus memberkati. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Ini kami yang bersyukur tapi juga bermohon kepada-Mu. Kami bawa semuanya di dalam doa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga edisi hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, bagikan video ini, tapi juga untuk subscribe channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.